Berhenti jadi budak gaji, mulai bangun kerajaan investasimu sekarang. Assalamualaikum para pejuang nafkah. Coba lihat telapak tangan kita masing-masing. Sudah berapa banyak keringat yang tumpah? Sudah berapa tahun kita habiskan umur untuk mengejar angka-angka di slip gaji? Tapi pertanyaannya, apakah kita semakin kuat atau hanya semakin lelah? Pendekar sejati bukan dia yang mampu bekerja sampai mati, tapi dia yang mampu menyiapkan warisan dan kemandirian sebelum tenaga itu hilang. Gaji yang kalian terima setiap bulan itu bukan cuma angka. Itu adalah amunisi. Banyak orang kalah dalam hidup bukan karena kurang tenaga, tapi karena tidak tahu cara menyimpan peluru. Gaji turun langsung habis untuk kesenangan sesaat. Itu bukan mental pendekar, itu mental pecundang. Pendekar sejati tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menabung tenaga. Hari ini saya akan tunjukkan caranya agar kalian tidak selamanya jadi budak gaji, tapi menjadi tuan atas masa depan kalian melalui kerajaan investasi. Mari kita buka jalannya, siapkan catatanmu, kumpulkan fokusmu, kita mulai sekarang. Poin yang akan dibahas kali ini adalah pengelolaan gaji, macam-macam investasi, dan taktik memilih investasi. Gajimu itu ibarat kiriman logistik di medan perang. Kalau kalian habiskan semua untuk pesta hari ini, besok kalian akan mati konyol saat musuh datang. Ingat rumusnya, bayar diri sendiri dulu. Dengar baik-baik, begitu gaji masuk ke kantong, jangan langsung silau. Jangan langsung check out barang-barang yang tidak perlu. Nongkrong di kafe setiap hari. Pesan makan lewat aplikasi yang semuanya hanya akan menghabiskan uangmu dengan percuma. Pengelolaan gaji. Gunakan strategi 50-20-25 agar hidupmu seimbang. 55% untuk kebutuhan, 20% untuk keinginan, 20% untuk investasi, dan 5% untuk zakat atau sedekah. Kebutuhan. Pisahkan 55% pendapatan untuk seluruh kebutuhan primer. Apa saja kebutuhan primer itu? Termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, bayar listrik, bayar air, beli pulsa. Ini adalah energi dasar untukmu tetap berdiri tegak. Jangan lebih dari ini. Kalau lebih, artinya kalian hidup di luar kemampuan. Keinginan. 20% selanjutnya bisa kita alokasikan untuk keinginan kita. Apa sih keinginan itu? Kalian pengen nongkrong, pengen jajan, beli handphone, dan segala macam yang bukan kebutuhan primer. Tapi ingat, ini hanya hiasan hidup. Jangan sampai hiasan itu lebih mahal dari tiang rumah. Investasi. Sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan dan keinginan, pisahkan dulu 20% untuk ditabung.
Ini adalah senjata rahasiamu. Bagian ini tidak boleh disentuh. Ini untuk masa depanmu saat otot tak lagi kuat dan langkah tak lagi cepat. Bayar dirimu sendiri dulu sebelum membayar orang lain. Zakat dan sedekah. 5% gunakan untuk zakat dan sedekah. Sedekah itu bagikan uang pelicin agar rezeki tidak seret. Ingat, sedekah jangan nunggu kaya, karena Allah berjanji dengan sedekah hidupmu akan kaya. Sedekah itu ibarat hujan, menumbuhkan kebaikan dan menyuburkan harta. Macam-macam investasi. Investasi ada emas, reksadana, saham. Investasi itu ibarat memilih senjata. Kalian harus tahu mana yang cocok untuk kalian. Emas adalah perisai untuk menjaga dari inflasi. Dia tidak akan membuat kalian kaya mendadak, tapi dia menjaga nilai uang dari badai inflasi. Emas ini cocok untuk simpanan jangka panjang. Reksadana ini ibarat pasukan bayaran. Kalian menitipkan uang pada manajer investasi. Biarkan mereka yang mengelola. Cocok untuk kalian yang belum punya waktu untuk belajar taktik perang. Saham ini merupakan pemilik kerajaan. Inilah senjata paling mematikan jika kalian tahu cara memakainya. Kalian membeli porsi kepemilikan sebuah perusahaan. Jika perusahaan itu untung, kalian akan mendapatkan bagian. Tapi ingat, tanpa ilmu, saham bisa jadi pedang bermata dua. Kenapa saya pilih saham syariah? Karena kita cari cuan yang berkah. Kita ingin menang, tapi dengan cara yang terhormat. Kita cari untung yang ada berkahnya. Jangan asal untung. Kalau untung dari hasil riba, itu bukan membangun kerajaan, tapi membangun neraka di dunia. Makanya, pilihlah saham syariah. Apa itu saham syariah? Bayangkan kalian menanam modal di warung yang tidak menjual minuman keras, tidak menipu, dan tidak memakai sistem bunga riba yang mencekik. Secara resmi, saham syariah itu sudah disaring oleh ulama DSN MUI. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Saham itu adalah bukti kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Jadi, ketika kalian beli saham, kalian punya sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya untung, harga saham bisa naik. Tapi kalau kinerjanya jelek, harga saham juga bisa turun. Contoh-contoh dari saham syariah. Ada ASII dari Astra International. Ini adalah bisnis raksasa otomotif. Mobil dan motor yang ada di jalanan itu produknya. Ini termasuk dalam indeks syariah. Yang kedua dari sektor pangan, ada ICBP dari Indofood CBP. Siapa yang tidak pernah makan Indomie? Bisnisnya nyata, produknya dimakan jutaan orang tiap hari. Berkah karena memberi manfaat bagi orang banyak. Dari sektor perbankan ada BRIS.
yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank besar tanpa sistem riba. Inilah tempat kita menaruh harapan untuk ekonomi umat. Ekonomi syariah hari ini sedang naik daun. Menaruh modal di sini ibarat menanam pohon di tanah yang sedang subur-suburnya. Banyak orang yang takut melihat grafik, katanya seperti melihat benang kusut. Tenang, di sini saya akan menjelaskannya secara simpel. Bagian-bagian penting dalam membaca grafik saham. Yang pertama yaitu lihat harganya, kemudian cek grafiknya di 5 tahun mendatang. Kemudian lihat market cap-nya. Lihat juga PE rasionya, dividend yield-nya, dan 52 minggu rank-nya. Untuk para pemula, kita bisa buka Yahoo Finance, yaitu website resmi tetapi gratis. Ini cocok dipakai untuk semua pemula yang ingin belajar saham, karena semua info tentang saham ada di sini. Tinggal cari nama perusahaannya atau kode sahamnya. Di sini saya akan pakai contoh dari saham BRIS, Bank Syariah Indonesia. Di sini tertera harga 2.160 per lembar saham. Kemudian untuk grafik 5 tahunnya dia trennya meningkat. Kemudian kita bisa lihat summary-nya. Lihat market cap-nya. Jika lebih dari 10 miliar berarti saham tersebut bagus dan perusahaannya stabil. Kemudian kita lihat PE rasionya atau price earning ratio. Ini menunjukkan seberapa besar orang rela membeli saham tersebut. Biasanya PE antara 15 sampai 25 itu harganya wajar dan layak untuk dibeli. Jika kurang dari 15 berarti harga sahamnya murah. Ini juga bisa kita masuk ke situ. Nah, untuk PE lebih dari 15 itu harganya terlalu tinggi dan biasanya nggak masuk akal. Jadi hati-hati sebelum membeli. Kemudian kita lihat dividend yield-nya. Di BRIS ini kita akan mendapatkan 22,78 atau 1,02% per saham per tahunnya. Tapi diingat ya, tidak semua perusahaan memberikan dividen. Kemudian kita lihat 52 week rank-nya atau rentang harga tertinggi dan terendah selama 52 minggu. Ini menunjukkan harga tertinggi dan terendah dalam 1 tahun terakhir. Jika harganya di tengah-tengah dan mendekati titik terendah, mungkin sahamnya lagi diskon. Jadi kita bisa beli nih. Tapi kalau mendekati titik tertinggi, mungkin sahamnya lagi mahal. Kalau sedang mahal berarti kita tunda dulu untuk membelinya karena tidak worth it. Taktik memilih dan momen membeli. Buat kalian yang masih pemula, jangan mudah FOMO. Gunakan grafik sebagai alat bantu, bukan tebak-tebakan. Dan yang paling penting, belajar secara konsisten. Bagaimana cara memilih saham yang bagus? 1. Cek laporan keuangannya.
Lihat apakah tiap tahun untungnya makin besar. Jangan beli perusahaan yang sakit atau rugi terus. Yang kedua, cek nama brandnya. Apakah produknya dikenal orang? Apakah kita pakai produk tersebut? Atau apakah perusahaannya akan tetap ada 10 tahun lagi? Jangan beli saham goib ya, yang tidak jelas bisnisnya. Kemudian yang ketiga, kapan kita harus membeli? Jangan mengejar harga yang sudah naik tinggi di puncak gunung. Kalau harga sudah tinggi dan semua orang sudah membicarakannya, itu saatnya kalian waspada. Takutnya itu saham gorengan. Jadi, jangan jadi cuci piring bagi orang lain. Belilah saat harga sedang istirahat di lembah. Tunggu momen saat orang-orang takut untuk membeli. Disitulah kalian masuk. Kemudian pakai metode cicil. Kalau kalian ragu, gunakan taktik cicil teratur. Setiap gajian beli. Tidak peduli harga naik atau turun. Dalam jangka panjang, kalian akan punya tumpukan aset yang luar biasa. Yang terakhir, konsisten. Menjadi kaya bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa disiplin kalian menyisihkannya. Jangan jadi orang yang gagah di awal tapi pingsan di tengah. Berhenti mengeluh soal gaji kecil. Mulailah berpikir bagaimana gaji kecil itu bisa mempekerjakan tentara uang yang bekerja 24 jam untuk kalian. Mulailah dari satu lot, mulailah dari yang syariah, dan mulailah dari sekarang. Biarkan uang kalian bekerja keras untukmu, sementara kalian fokus meningkatkan ilmu dan amal. Saya Nunung Mardiana, mundur selangkah untuk melompat lebih jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.